Guys, kalau di video-video sebelumnya gue udah bahas tentang saham-saham apa aja yang gue jual dan beli dari beberapa bulan terakhir. Terus saham-saham apa aja yang gue masukin ke dalam watchlist, saham-saham yang lagi gue incer. Terus gue juga udah bahas gue invest di mana untuk 3-6 bulan ke depan. Nah, di video kali ini gue bakalan bahas tentang strategi investasi gue pribadi untuk 1-3 tahun ke depan. Ya, jadi kalau di video sebelumnya gue udah bahas tentang investasi gue untuk beberapa bulan ke depan. Kali ini gue bakalan bahas strategi investasi gue untuk jangka waktu yang lebih panjang 1-3 tahun ke depan. Bahkan mungkin lebih dari 3 tahun. Bisa 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Strategi ini gue bagiin ke teman-teman. Ya, teman-teman bisa pertimbangin untuk juga pakai strategi ini. Kalian bisa adopsi strategi ini ke dalam strategi investasi kalian. Ya, dan strategi ini cukup mudah untuk dilakukan. Jadi untuk teman-teman investor pemula, menurut gue kalian juga bisa pakai strategi ini untuk investasi jangka panjang untuk beberapa tahun ke depan atau bahkan untuk puluhan tahun ke depan sampai teman-teman pensiun. Ya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Dan teman-teman juga bisa dapatkan produk digital Todopedia yang tentunya bisa ngebantuin investasi kalian dan nambah ilmu kalian, nambah insight kalian tentang investasi saham. Teman-teman bisa dapetin produk digital itu di linkit/Todopedia, atau teman-teman juga bisa dapatkan itu di channel page Todopedia. Kalian masuk ke bagian tab store. Oke? Kalau gitu, kita langsung aja mulai ke videonya. Guys, oke, so langsung aja gue bakalan bahas gimana strategi investasi gue untuk beberapa tahun ke depan. Nggak cuma 1-3 tahun, tapi juga untuk 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Nah, strategi ini akan gue pakai untuk puluhan tahun ke depan. Ya, jadi buat teman-teman yang baru mau mulai investasi, target kalian itu masih puluhan tahun ke depan, teman-teman bisa pakai strategi ini. Ya, kalian bisa adopsi strategi ini untuk kalian pakai dalam investasi kalian pribadi. Ya, nah, strategi ini strateginya gue susun sendiri, gue racik sendiri, dan ini adalah gabungan dari dividend investing, growth investing, dan juga value investing. Nah, kalau selama ini Todopedia itu terkenal dengan investor yang pakai strategi dividend investing, ya, teman-teman mungkin datang ke channel ini dari podcastnya Bang Raditya Dika, ya. Teman-teman taunya Todopedia itu pakai strategi dividen investing, ya. Jawabannya adalah benar, memang gue pakai strategi dividen investing. Dan memang porto gue itu mayoritas saham-saham dividen. Nah, tapi setelah gue pikir-pikir, dalam jangka panjang gue nggak bisa hanya fokus di dividen investing doang gitu, nggak bisa kaku. Karena ada aja peluang-peluang di growth stock, ada juga peluang-peluang di value stock, yang mana itu kalau untuk gue bisa dapat peluang itu, gue harus pakai strategi growth investing atau value investing. Ya, jadi gue tetap pakai strategi dividen investing, tapi gue mau meluas. Gue pengen lebih fleksibel, nggak mau hanya kaku di dividen doang, gitu ya. Mayoritas porto gue memang dividen investing, ya, dan kedepannya gue tetap suka sama prinsip itu, tapi tentunya kita sebagai investor, kalau kita bicara jangka panjang puluhan tahun ke depan, itu kita nggak bisa kaku di satu strategi doang, gitu ya. Jadi dengan pemikiran seperti itu, gue susunlah strategi ini, ya. Dimana strategi ini di sini gue bisa pakai strategi dividend investing sekaligus growth investing sekaligus value investing, ya. Nah, strategi ini gue perkenalkan ke teman-teman di video kali ini. Namanya itu adalah expansive investing. Ya, jadi strategi ini prinsip dasarnya itu adalah investasi yang terus-menerus berekspansi, investasi yang terus-menerus meluas, gitu ya. Jadi prinsip dasarnya itu mulai dari beberapa saham, ya. Jadi ketika kita mulai investasi itu kita mulai dari beberapa saham, terus kita secara bertahap itu kita melakukan ekspansi investasi. Jadi kita ekspansi investasi secara bertahap di tahun-tahun berikutnya. Ya, mungkin pas kita mulai dari 2 saham. Pelan-pelan kita ekspansi investasi, kita perluas investasi kita, jadi ada 3 saham. Tahun berikutnya ada 4 saham, tahun berikutnya jadi 6, ya. Terus tahun berikutnya kita investasi di obligasi misalnya supaya lebih aman. Ya, tahun-tahun berikutnya di ETF gitu ya. Jadi investasinya itu ekspansi terus.
ya, meluas kemana-mana, ya, dan itu secara bertahap. Ya, makanya tadi gue bilang di awal, strategi ini, expansive investing ini, strategi untuk jangka panjang. Gitu ya. Nah, mindset untuk eksekusi expansive investing itu adalah kita bangun bisnis holding. Jadi bangun perusahaan holding. Ya, mindsetnya itu kita anggap portofolio itu kayak perusahaan holding. Yang mana perusahaan holdingnya itu dia meluas terus, menggurita terus dalam jangka panjang. Ya, kita ngebangun perusahaan holding. Ya, nah untuk kita mulai, tadi gue udah sebut mulai dari beberapa saham, tapi kalau kita baru mau mulai untuk eksekusi expansive investing, itu sebaiknya mulai dari saham dividen. Nah, kenapa bagusnya mulai dari saham dividen? Supaya ada cash flow untuk nantinya teman-teman bisa ekspansi investasi. Ya, jadi kalau kita mau eksekusi strategi expansive investing, ya, kalau menurut gua, mulai dari saham dividen itu adalah pilihan yang terbaik. Cara yang terbaik mulai dari saham dividen. Ya, supaya teman-teman dapat cash flow. Teman-teman dapat cash flow dari dividen saham untuk kemudian nantinya uang cashnya itu teman-teman pakai untuk ekspansi investasi. Kalau teman-teman fokusnya ke capital gain kan, capital gain itu kan belum akan beneran jadi untungnya kita kalau kita nggak jual sahamnya. Ya, jadi kalau misalnya kita mau ekspansi investasi, itu lebih mudah dari keuntungan dividen. Ya, jadi di awal itu, fase awal itu mulai dulu dari saham dividen supaya ada cash flow, yang mana cash flow-nya ini nantinya dipakai untuk ekspansi investasi. Nah, ekspansi investasi itu ada 3 jenis. Yang pertama, ekspansi ke saham yang sama, ekspansi investasi ke saham yang sama. Jadi dividennya direinvestasi ke saham yang sama. Ya, itu ekspansi investasi tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah ekspansi investasi ke saham yang berbeda. Ya, terus tipe yang ketiga adalah ekspansi investasi ke instrumen yang berbeda. Jadi, untuk tipe 2 sama tipe 3 itu kita reinvestasi dividennya ke saham atau ke instrumen lain. Ya. Nah, itu adalah prinsip dasar dari expansive investing. Gitu ya. Jadi dari uang dividen, ya, dividen dari saham-saham yang kita start tadi, ya. Tadi kan kita start dari saham dividen. Nah, dari saham dividen itu, uang dividennya kita ekspansi investasi, ya. Terus kita bangun mesin cash flow. Ya, yang mana mesin cash flow itu pelan-pelan akan makin besar cash flow-nya. Ya, jadi kita bangun dulu mesin cash flow di awal supaya investor itu punya uang liquid untuk ekspansi investasi. Baru setelah itu, setelah dari bangun mesin cash flow, barulah setelah itu kita bisa investasi di instrumen-instrumen yang lebih besar capital gain-nya. Ya. Jadi ini kombinasi sebenarnya antara dividend investing dan juga capital gain atau growth investing. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai dua-duanya. Jadi nggak perlu lagi berdebat gitu ya antara growth investing sama dividend investing itu bagusan mana. Enggak, bisa di-combine dua-duanya. Ya, jadi expansive investing ini sebenarnya strategi yang gue bikin untuk mengurangi perdebatan-perdebatan yang nggak perlu. Karena menurut gue debat-debat antara growth investing versus dividend itu lebih bagus mana, itu sebenarnya nggak perlu. Dengan adanya expansive investing, kita bisa pakai dua-duanya sekaligus. Ya, bahkan dengan kita ngelakuin expansive investing, kita juga bisa sambil trading, teman-teman. Ya, jadi sambil dividend investing, bisa juga sambil trading. Jadi teman-teman yang pengen day trading, kalian yang pengen swing trading juga bisa di-combine gitu. Ya, kalian ada porto saham dividen, kalian juga ada porto swing trading gitu. Jadi bisa dua-duanya, fleksibel. Ya. Nah, sekarang gue bakalan kasih kalian ilustrasi untuk expansive investing. Katakanlah kita baru mau mulai investasi. Nah, ketika kita baru mau mulai investasi, kita mulai dulu dari beberapa saham dulu. Nah, sebagai tahap awal, ya, sebagai starting point, kita mulai dulu katakanlah di saham perbankan besar. Ya, jadi saham-saham perbankan besar, saham-saham perbankan blue chip kayak BBRI, BMRI, BBNI, ini jadi starting point kita. Gitu ya, yang mana 3 saham bank ini kasih dividen dengan yield yang gede sampai sekitaran 10%. Ya, kita mulai dari saham bank ini dulu, ya. Kita mulai investasi setahun 2 tahun pertama, kita rutin investasi setiap bulan di 3 saham perbankan ini. Nah, nanti di tahun pertama katakanlah kita udah mulai dapat dividen, ya. Nah, dividen ini kita bisa pakai untuk mulai ekspansi investasi. Nah,
dividen yang kita dapat di tahun pertama itu katakanlah ya, misalnya kita reinvestasi kembali ke saham bank. Kita mungkin melihat bahwa saham bank ini masih bagus prospeknya, ya, masih cukup murah harganya, masih cukup besar dividennya. Ya udah, kita reinvestasi ke saham perbankan dulu. Ya, nah baru setelah itu, setelah dari saham bank, ya katakanlah di tahun kedua, ya ternyata kita kan udah dapat dividen nih dari saham BRI, Mandiri, BNI. Nah ternyata di tahun kedua itu kita melihat bahwa sektor pertambangan dan energi itu lagi cukup menarik nih misalnya. Ya udah, dari dividen saham bank kemudian kita ekspansi investasi ke saham-saham di sektor pertambangan atau energi. Ya, jadi ketika kita dapat dividen, kita analisa lagi nih market, kita analisa lagi makroekonomi. Ya, kalau misalnya ternyata saham tambang dan energi ini prospeknya bagus ke depannya, maka kita bisa reinvestasi dividen yang tadi kita terima, itu kita reinvestasi, kita ekspansi investasi ke sektor lain. Jadi kita ekspansi nih, yang tadinya bisnis yang kita pegang itu cuman bisnis perbankan, sekarang kita meluas. Sekarang bisnis yang kita pegang itu adalah bisnis perbankan plus bisnis pertambangan, bisnis energi. Ya, jadi kita yang tadinya cuma pegang saham bank, kita pegang saham bank plus tambang atau energi. Ya, jadi investasi kita itu ekspansi, semakin meluas. Ya, jadi di tahun ketiga, di tahun keempat ya, kita dapat dividen bukan cuma dari saham bank, tapi juga dari saham tambang, dari saham energi. Gitu ya. Nah, di tahun ketiga, misalnya kita dapat dividen nih kan, dari saham bank, dari saham tambang. Nah, dividen ini kemudian bisa kita pakai lagi untuk ekspansi investasi lagi. Katakanlah di tahun ketiga itu kita melihat bahwa, oh, sektor manufaktur nih, menarik nih. Ya udah, kita ekspansi investasi kita ke sektor manufaktur. Kita investasiin dividen yang kita terima ke saham-saham di sektor manufaktur. Gitu ya. Jadi, meluas terus investasinya. Terus katakanlah di tahun berikutnya, di tahun keempat atau tahun kelima, ternyata kita melihat bahwa, oh, kayaknya ekspansi investasi ke saham US menarik nih. Ya, kita melihat bahwa mungkin saham-saham US ini cukup potensial, ya. Nah, jadi ketika kita dapat dividen dari saham bank, saham tambang, saham manufaktur, ya kita udah dapat dividen, kita mau investasi ke saham-saham di US atau ETF US, mungkin kita mau beli saham Google, saham Nvidia, atau kita mau beli ETF deh, S&P 500, VOO, atau kita pengen beli saham Amerika secara keseluruhan, 3.000 saham, beli aja VTI. Ya, jadi kita ekspansi investasi. Dari yang tadinya kita fokus ke saham dividen di Indo, sekarang kita ekspansi ke saham-saham ETF-ETF di US yang mana fokusnya itu lebih ke arah capital gain. Ya, jadi ini yang tadi gue maksud teman-teman. Pertama, bangun dulu mesin cash flow, baru kemudian kita investasi ke instrumen yang potensi capital gain yang gede. Jadi kita bangun mesin cash flow dulu supaya kita itu ada likuiditas, teman-teman. Jadi investor itu dengan fokusnya bangun mesin cash flow dulu, investor itu akan punya likuiditas untuk ekspansi investasi ke instrumen apapun. Baik itu instrumen yang besar cash flow-nya, ya, baik itu saham yang high dividend ataupun saham yang capital gain-nya besar. Ya, jadi dengan investor itu punya likuiditas, ya, RDN-nya itu keisi terus dengan dividen, investor itu punya fleksibilitas untuk ekspansi investasi kemanapun, ke saham manapun, ya. Nah, terus katakanlah dari tahun kelima misalnya kita pengen diversifikasi deh. Katakanlah kita udah terlalu banyak nih invest di saham. Katakanlah kita pengen bikin supaya portofolio kita itu ada sedikit jaring pengaman. Ya udah, kita invest di obligasi. Ya, kita ekspansi investasi di obligasi. Gitu ya. Jadi kita ekspansi terus investasinya, meluas gitu ya. Nah, tentu saham-saham ini nggak kita jual teman-teman ya. Jadi saham bank, saham tambang, saham manufaktur yang tadi kita punya itu nggak kita jual, kita hold. Mereka itu jadi mesin uangnya. Jadi nggak kita jual teman-teman ya. Terus gimana kalau dividen trap bang? Dividen trap beli lagi di bawah gitu. Jadi ketika ex-date dividen trap teman-teman beli di harga bawah dan kalian hold aja gitu. Jadi investasinya meluas terus gitu ya. Teman-teman dari saham Indo kalian pakai dividennya untuk invest ke saham US atau ETF US, mungkin kalian beli S&P 500, kalian beli VOO, ya, kalian ekspansi ke bursa Amerika, atau misalnya kalian pengen fokus ke saham-saham yang growth, teman-teman bisa beli Nasdaq QQQM, ya, atau beli ETF growth kayak SCHG,
Ya, atau kalian pengen juga ETF internasional VXUS misalnya, itu juga bisa. Ya. Nah, terus dari situ teman-teman katakanlah mau ekspansi lagi investasi ke obligasi supaya lebih aman, ada jaring pengamannya. Itu juga bisa. Gitu. Jadi kombinasi antara saham, ada ETF, ada obligasi. Jadi meluas terus, ekspansi terus, ekspansi terus, ekspansi terus. Nah, terus katakanlah dari sini teman-teman pengen lanjut ekspansi lagi. Jadi dari dividen saham, dari kupon obligasi, katakanlah teman-teman pengen jadiin itu modal untuk private equity. Katakanlah teman-teman menemukan ada peluang investasi di private equity, misalnya begitu. Nah, maka dividen dari saham, kupon dari obligasi, dividen dari ETF kan teman-teman bisa kumpulin dan jadiin modal untuk ekspansi investasi lagi ke private equity. Ya, jadi semakin luas nih. Ya, habis itu mungkin teman-teman pengen bangun bisnis sendiri, itu juga bisa. Ya, jadi teman-teman bangun kayak kerajaan investasi. Teman-teman bangun kayak kerajaan bisnis. Gitu ya. Jadi ini adalah expansive investing, teman-teman. Jadi kalian bangun kerajaan investasi kalian sendiri. Kalian bangun mesin uang kalian sendiri. Ya, kalian kayak bangun semacam kerajaan yang kerja buat kalian. Ya. Jadi seperti ini prinsipnya. Nah, tentu ini bukan untuk jangka pendek. Sekali lagi gue bilang ini adalah untuk jangka panjang, untuk puluhan tahun ke depan, teman-teman. Puluhan tahun ke depan ya. Jadi ini untuk 10 tahun, 20 tahun, bahkan untuk 30 tahun ke depan. Jadi buat teman-teman yang time horizonnya masih panjang, teman-teman bisa pakai nih strategi expansive investing. Kalian fokus bangun kerajaan bisnis dalam jangka panjang, kalian fokus bangun perusahaan holding dalam jangka panjang, dan dari situ perusahaan holding kalian pelan-pelan akan kasih kalian income yang makin gede, compounding terus, dan itu akan jadi mesin kekayaan buat kalian. Itu bisa ngebuat nanti kalian bisa pensiun, bisa financial freedom, dan bahkan bukan cuma financial freedom, tapi investasi kalian ini, portofolio kalian ini, itu bisa kalian wariskan juga ke anak cucu. Gitu ya, jadi ini semacam bisnis konglomerasi, ya tanda kutip ya, tanda kutip kayak bisnis konglomerasi. Tentu kita bukan jadi konglo kayak 9 naga, bukan ya, tapi kita punya mesin uang kita sendiri, punya kerajaan kita yang bisa kita wariskan ke anak cucu kita ya. Jadi enaknya expansive investing itu seperti itu, teman-teman ya. Jadi strateginya fleksibel, bisa dividend investing, bisa growth investing. Misalnya teman-teman pengen invest di saham Nvidia, AMD, Micron, Marvell Technologies, itu bisa juga kombinasi antara dividend investing, growth investing, terus juga bond investing, obligasi, terus juga ada private equity, ya. Jadi fleksibel, ya. Gabungan dari berbagai macam strategi itu bisa dikombine ke dalam strategi ini. Atau bahkan teman-teman pengen trading jangka pendek juga bisa, ya. Jadi dari dividen kalian jadiin itu modal trading jangka pendek, itu juga bisa, ya. Jadi buat teman-teman yang pengen pakai strategi investasi untuk jangka panjang, ini cocok buat kalian. Dan dengan strategi ini, menurut gue kita nggak perlu lagi berdebat lebih berguna mana, dividen investing atau growth investing. Nggak ada itu, ya. Dua-duanya berguna, dua-duanya bisa dikombine, ya. Baik itu investasi jangka panjang ataupun trading jangka pendek, dividen investing, growth investing, ya. Semua itu bisa kita combine dalam expansive investing. Nah, strategi expansive investing ini seperti yang tadi gue bilang, ya, ini bukan untuk investasi jangka pendek, ini hanya untuk jangka panjang. Ya, jadi ini bukan untuk teman-teman yang cari keuntungan beggar dalam waktu cepat, bukan ya, teman-teman ya. Di sini investasi dengan strategi ini, ya, kita itu bisa dapat beggar tanpa mengharapkan dapat beggar. Jadi kita nggak peduli sama sekali kita dapat beggar atau enggak, itu kita nggak peduli sama sekali. Kita nggak berharap, kita nggak berekspektasi dapat beggar, kita fokus aja bangun kekayaan dengan terus-menerus ekspansi, ya. Nanti dari situ dalam jangka panjang keuntungan beggar itu akan datang dengan sendirinya. Ya, jadi kita nggak mengharapkan beggar di sini. Ya, jadi bukan untuk jangka pendek, tapi ini untuk jangka panjang, untuk wealth building atau bangun kekayaan untuk puluhan tahun ke depan. Nah, strategi ini juga bisa sebenarnya dieksekusi dengan modal kecil. Ya, jadi ini bukan hanya untuk modal gede, teman-teman ya. Jadi bisa dimulai dari modal kecil. Ya, seperti tadi di awal ya, kita mulai invest dulu dari 2 saham, 3 saham, pelan-pelan kita ekspansi. Ya, jadi teman-teman sebenarnya bisa untuk mulai investasi dengan strategi ini dengan modal yang kecil. Tapi kalau modal kalian masih kecil, katakanlah budget bulanan kalian itu masih kecil, gua dorong kalian untuk sambil kalian ngelakuin expansive investing, sambil juga kalian cari penghasilan tambahan. Jadi earnings power kalian itu bisa lebih besar, dan dengan kayak gitu, ya, strategi expansive investing ini
bisa lebih cepat jadinya. Jadi perusahaan holding itu bisa lebih cepat jadinya. Gitu ya. Jadi dengan teman-teman memperbesar earnings power di awal, kalian cari penghasilan tambahan, ya, kalian juga bantu untuk mempercepat supaya konsep perusahaan holding ini itu bisa lebih cepat jadi. Nah, oke, so itu dia strategi investasi gua untuk beberapa tahun ke depan. Nah, teman-teman investor pemula, kalian juga bisa pakai strategi ini dan harapannya ini bisa ngebantu kalian untuk nyusun strategi investasi ke depannya. Disclaimer ya, saham-saham yang tadi gue sebut itu hanya ilustrasi, hanya contoh. Jadi bukan ajakan untuk jual beli saham-saham tersebut. Keputusan investasi 100% ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Lakukan analisa kalian sendiri. Ya, nah kalau teman-teman suka sama video ini, teman-teman bisa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa scan QR yang ada di bawah untuk support Todopedia supaya kedepannya gue makin semangat untuk bikin konten-konten yang terbaik yang bisa ngebantuin investasi kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.